Halo sobat investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan sharing ya berita terhangat ya, berita terhangat hari ini ya tentang peraturan bebas PPN untuk beli rumah ya. Di mana hari ini membuat saham-saham properti itu naik banyak ya, terutama saham-saham big cap di properti ya. Apakah ini akan lanjut auto to the moon nih saham-saham properti? Ya, nanti silakan teman-teman komen ya di kolom komen ya pendapat teman-teman. Nah, ini kita lihat dulu nih beritanya ini ya. Pak Menteri ya, Pak Erlangga menjelaskan ada aturan tersebut berlaku untuk rumah dengan harga kurang dari 2 miliar ya. Jadi untuk rumah-rumah di bawah 2 miliar. Selain itu juga akan memberikan bantuan administratif bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah senilai 4 juta ya. Biasanya administrasinya itu ada biaya sekitar 13,3 juta. Nah, 4 jutanya itu akan ditanggung oleh pemerintah. Jadi bebas PPN ini akan berlaku sampai Juni 2024 ya. Setelah Juni itu sampai berarti bulan Juli sampai Desember itu hanya ditanggung 50% ya PPN-nya. Ya, jadi sampai Juni nih. Jadi buat teman-teman yang mau beli rumah mungkin saat yang tepat hari ini ya. Hari ini saat yang tepat untuk membeli rumah sampai bulan Juni karena bebas dari pajak. Oke. Nah, kita lihat juga beberapa saham ya. Chartnya nih Sumarekon ya. SMRA di mana naik banyak dengan volume yang sangat tinggi juga nih ya. Di mana ya ini aja ya. Biasa kalau berita ini kan buat yang spekulatif buy aja ya, karena memanfaatkan momentum berita ya. Nah, sampai kapan itu bisa menjadi katalis naik ya kita nggak tahu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin nggak bisa mantau market tiap hari, sebaiknya sih jangan melakukan spekulatif buy ya di saham propertinya, takutnya bisa dibanting ke bawah gitu ya. Tapi kalau yang sudah berpengalaman atau punya nyali tinggi ya silakan untuk spekulatif buy ya, dimana mungkin besok masih bisa naik ya. Resisten terdekatnya di sekitar 570 sampai dengan 580 ya. Nah, kalau mau cut loss ya berarti kalau tembus ke bawah 505 ya sebaiknya cut loss ya. Oke, nah kita juga bisa lihat ya laporan keuangannya, di mana si Sumarekon ini cukup bagus ya, karena di kuartal 1 dan kuartal 2 tuh naik ya 55% dan 103% ya, dibandingkan profit di tahun 2022 ya, di periode yang sama nih. Ya, jadi udah 3 kuartal bisa lihat sih berturut-turut dia naik terus ya, growth ya, pertumbuhannya dibandingkan tahun sebelumnya. Oke, berikutnya adalah tetangganya Sumarekon ya, BSD ya, Bumi Serpong Damai dengan kode ticker BSDE. Ini juga naik cukup tinggi harga sahamnya hari ini dan volume juga tinggi ya. Dimana kalau mau spekulatif buy ya resisten berikutnya ya di 1090 1095 ya. Kalau mau cut loss kalau tembus 970 sebaiknya di cut loss saja. Nah, ini bahkan lebih bagus daripada Sumarekon ya kalau secara lihat growth dari profitnya ya. Karena 5 kuartal dia hijau terus nih ya. Jadi ada pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Di kuartal 1 2023 dia naik sangat banyak nih, 883 miliar, naik 154% dibandingkan kuartal 1 2022-nya nih ya, yang hanya 347 miliar. Di kuartal 2-nya juga masih naik ya, cukup lebih tinggi lagi nih growth-nya, 173%. Jadi untuk laporan keuangan nih Sumarekon dan BSDE masih bagus ya, mungkin dengan katalis bebas pajak di bawah 2 miliar ini bisa menambah pundi-pundi profit ya dari kedua emiten ini ya. Tapi mungkin rumah di Sumarekon sama BSD ya, terutama kalau yang BSD Tangsel mungkin masih ada nggak yang di bawah 2 miliar ya? Mungkin masih ada gitu, 1,9 gitu ya, 1,8 mungkin ya. Oke, berikutnya kita ke Pakuwon ya, Pakuwon ya. Ini juga ya, ini downtrend dari bulan apa nih? Dari bulan Juli downtrend terus ya. Nah, gara-gara berita hari ini langsung naik tinggi ya dengan volume yang cukup tinggi juga. Jadi kalau mau spekulatif buy ya resistennya di 434 438 ya. Ya kalau mau main cepet ya jangan nunggu ke 434 ya. Besok kalau beli terus langsung naik 430 gitu ya, bisa dijual juga tuh ya. Ya, dengan supportnya nih berapa nih, 392 398 gitu ya. Nah, bagaimana laporan keuangan dari Pakuwon ya sampai dengan kuartal 2?
Nah, ini cukup baik juga ya karena dia di kuartal 1 dan kuartal 2 tahun ini dia tumbuh ya 60% dan 31% ya profitnya. Walaupun revenue-nya cuma naik 5,4% ya. Oke, berikutnya adalah Asri ya, Alam Sutra nih. Ini naiknya belum terlalu banyak ya, dan volumenya juga kayak adem ayem aja nih ya. Nggak tahu nih emang tidak menarik atau gimana nih ya market mover di Asri nih ya. Oke. Dimana di sini bisa dilihat ya dia sebelumnya nih berapa nih 6-7 hari berturut-turut dia merah terus ya. Nah, apakah dia bisa lanjut nih kalau mau spekulatif buy ya berarti bisa take profit di sekitar 174 lah ya, dan cut loss-nya di 160 gitu. Lah laporan keuangannya ya kuartal 1-nya turun tapi kuartal 2-nya naik gitu ya. Turun 78% terus naik 71% gitu. Jadi kalau dibandingkan tadi ya SMRA, Summarecon, BSD dan Pakuan ya tadi ya. Masih bagusan 3 yang di awal tadi ya. Oke, berikutnya adalah Agung Podomoro ya, APLN ya. Ini mirip dengan Asri ya, dia naiknya tidak terlalu banyak harganya dan volume juga kecil nih ya. Jadi tidak terlalu dilirik nih hari ini ya. Asri dan Pewon ini ya. Bisa teman-teman lihat di sini ya, support dan resistannya gitu ya. Saya agak cepat aja. Nah, APLN ini juga lebih jelek lagi dari Asri nih kalau laporan keuangan kuartal 1 2023-nya ya. Ya presentasinya karena dia minus nih ya di tahun lalu ya. Kuartal 1 2022 dia merugi 81 miliar. Nah, sekarang naik menjadi 99 miliar tapi di kuartal 2-nya dia merugi lagi nih 202 miliar ya. Ya, walaupun nih growth 32% ya karena di kuartal 2 2022 ruginya lebih banyak lagi nih 301 miliar ya. Jadi kalau dari laporan keuangan kurang menarik sih nih APLN ini ya. Oke, dan sebenarnya dia sebelum hari ini dia kecenderungannya masih ini ya, uptrend ya. Berbeda dengan Asri yang downtrend gitu ya. APLN ini sebenarnya masih uptrend ya. Berikutnya adalah Ciputra ya. Ini harganya cukup naik tinggi dan volumenya ya lumayan lah ya, di atas volume rata-rata hariannya gitu ya. Bisa lihat sini juga support dan resistannya bisa teman-teman lihat sendiri. Laporan keuangan bisa lihat di sini juga ya. Turun sedikit ya di kuartal 1 1%-an dan di kuartal 2 turun lebih tinggi lagi nih 37% ya. Jadi udah 4 kuartal dia lebih buruk ya dibandingkan tahun sebelumnya gitu. Oke, saham berikutnya nih ya, Intiland DILD yang sempat hype di mana nih ya, di bulan Mei, Juni, Juli gitu ya, karena biasa ya, karena teman-teman tahu ada Lokeng Hong di sini gitu ya. Tapi setelah itu udah turun terus ya sampai sekarang masih downtrend. Nah, hari ini juga nih seperti Asri juga nih ya. Harganya tidak terlalu naik tinggi dan volumenya juga kecil nih, kayak biasa-biasa aja dia. Oke. Bisa teman-teman lihat di sini ya support dan resisten ya. Nah, bagaimana laporan keuangan DILD ya, sebenarnya ini jelek juga ya karena kuartal 1-nya profit 30,3 miliar ya. Ini naik ya dibandingkan kuartal 1-nya yang merugi 72 miliar, tapi di kuartal 2-nya turun lagi profitnya. Jadi 9% doang ya. Jadi 9% doang. Jadi 9 miliar saja gitu ya. Jadi kalau dari penjabaran saya tadi ya, bagaimana menurut teman-teman? Apakah ada yang menarik atau ada yang ya tadi sebagian saja ya dari sekian banyak saham properti? Mungkin ada yang juga yang bagus tapi belum masuk ke sini ya. Bisa teman-teman sharing ya di kolom komen ya, kira-kira saham favorit teman-teman di sektor properti itu apa aja gitu ya. Tapi kalau dari laporan keuangan tadi ya yang paling bagus ya, yang masih growth-nya stabil ya di tahun ini 2023 adalah SMRA, BSD dan apa tadi ya, Pakuan ya. Oke, 3 itu ya kalau dari segi laporan keuangannya. Bagaimana menurut teman-teman, silahkan tulis di kolom komen. Oke, begitu saja dari saya. Salam jelata.